Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salale. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita bisa menjalankan agenda rutin kita, program Success Story. Ini program yang sudah legend di masjid saya ini, nanti sudah tahun keempat ini insya Allah. Kita mendengarkan ya tahun keempat ini kita akan mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini saudara kita, guru kita yang akan bercerita adalah Abah Mahfuz Soleh SH. Ini beliau ini pakar hukum yang berbisnis. Ya, tadi nggak membisniskan hukum ya. Nah, itu juga di depan kita itu pengacara itu. Ya, ya jadi alhamdulillah sore hari ini cukup cerah sudah. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah hadir silakan merapat. Pemateri kita sore hari ini cukup banyak sekali kegiatannya. Rupanya tadi juga sudah rombongannya sudah membawa voucher, nggak tahu voucher apa yang dibawa ini untuk para pemirsa semua. Kalau kita tagih satu-satu kayaknya ini vouchernya banyak sekali. Bisa voucher bahan bangunan, bisa voucher menginap di Hasanah Guest House, bisa voucher apa restoran yang dibawa. Puasa begini biasanya vouchernya restoran ini ya. Sudah disiapkan oleh timnya. Baik, sebelum kita mulai, selamat datang Abah. Selamat bergabung. Ya, selamat datang. Terima kasih kehadirannya. Ini kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga memberi inspirasi untuk saudara-saudara kita semua, para jamaah. Ini ada jamaah mukimin, warga kita, dan ada banyak juga musafir, dan ini adik-adik mahasiswa. Ini biasanya sehari kita kisaran 200-300 jamaah. Nah, kalau dihitung dari nasi kotak yang keluar ya. Itu yang baik, saya perkenalkan sedikit pemateri kita sore hari ini. Beliau merupakan direktur utama dari Turen Indah Group. Ini biasanya kalau Selatan itu bisa bersaing Turen Indah Group atau lagi ketemu. Wah, ini luar biasa. Nanti kita dengarkan ceritanya. Beliau ketua APRC, Asosiasi Pengusaha Perumahan ya. Pengembang perumahan Jawa Timur ya. Jadi beliau ketua wilayah Jawa Timur. Ya, owner Ocean Garden Group. Nah, itu juga banyak ya. Saya juga salah satu langganan tetap di situ. Favorit saya di situ ikan bakar Pontianak, pedas, nendang sekali itu. Ya. Nah, juga owner dari Guest House Hasanah Group. Ya, beliau juga mendirikan yayasan untuk sekolah ya, TK dan SD, Yayasan Kartika Nawa ya. Ya. Beliau juga ketua Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama. Ini kalau yang nasional mungkin HIPMI ya. Ada HBN. Ada juga ya. Ini perlu belajar kita ini. Ya, baik, berikut. Ini yang sedang hangat-hangatnya, ini beliau ketua dari MES Kota Malang. MES itu Masyarakat Ekonomi Syariah. Itu mungkin penggeraknya Pak Erick Thohir ya. Ya, kita nanti kalau mau buka pom bensin lewat beliau aja biar visi-visi sama Pak Erick. Ya. Baik, itu sekilas pemateri kita. Langsung saja saya persilakan kepada Abah Mahfuz untuk menyampaikan cerita-cerita inspiratifnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya semangat, saya doakan sehat selalu. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdaril adzim. Yang terhormat kepada sahabat saya, guru saya, Gus Rahmat. Dulu, selamat datang Pak Joko, Pak Andi. Ini dulu saya manggilnya Ustadz karena sekarang jadi menantunya Kiai, jadi saya manggilnya Gus ya. Dan kelemahannya satu, saya nggak boleh cium tangan. Paksa nggak bisa. Kualat namanya. Kualat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita termasuk orang muslim yang perlu disyukuri lagi. Kita orang-orang muslim yang diberikan kesempatan di bulan ini untuk dijamu oleh Allah, yaitu di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh hikmah, bulan yang dilipatkan segala pahalanya. Juga kita perlu syukuri atas kesehatan yang diberikan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi tentang sedikit pengalaman awal mulanya, karena ini cerita judulnya adalah apa? Cerita inspirasi. Sukses story ya. Bahasa Inggris ini saya nih. Bahasa Arab hafalnya ya. Santri. Ini sebenarnya agak banyak yang bisa saya ceritakan, tapi sedikit, semoga bisa bermanfaat. Selama hampir 20 tahunan ini sejak saya lulus SMA, karena tidak bisa meneruskan kuliah karena keluarga dari katanya Pak Andi Sayuti, sahabat saya, sahabat usaha, kerjasama sama beliau banyak saya. Ini saya anak petani meli di desa, jadi nggak bisa kuliah waktu itu, Pak. Jadi akhirnya saya pertama kerjaan yang bisa menerima saya adalah sales. Jadi sales ini sebenarnya awal dari saya kerja. Jadi saya waktu hari pertama saya waktu itu cita-cita bisa kuliah di UB, saya terima di sana. Dari SMA Negeri Turen itu yang terima hanya sekitar 5, saya salah satunya, tapi saya nggak bisa masuk karena nggak punya biaya. Waktu itu ibu saya ngomong, karena bapak sudah nggak ada, ibu saya petani meli, ngomong, ya kamu kalau mau kuliah itu ada motor, ada BMW bebek merah warnanya, beda untuk itu. Dan nah itu kata beliau itu jualan, dan waktu itu kalau dijual 750.000. Daftar di UB waktu itu pendaftaran 750.000. Waduh. Jadi cukup untuk apa? Untuk daftar saja. Jadi yang lain nggak ada. Akhirnya saya pergi ke Surabaya. Jadi sales mainan anak-anak di Surabaya. Sedih sekali waktu pendaftaran akhir. Cita-cita saya bisa kuliah karena katanya dengan kita banyak belajar, sekolahnya kalau tinggi nanti apa ini rezekinya insya Allah ngikuti, katanya gitu dulu. Karena yang menginspirasi pertama saya yaitu waktu saya SD,
di mana buyut itu apa ini orang tuanya nenek ya. Nah itu sakit keras, Mbak, sakit keras di rumah sakit, baru 2 hari sudah dibawa pulang. Nah ini yang paling menginspirasi saya, ingin nanti kalau besar jangan sampai saya atau keluarga saya sakit baru beberapa hari dibawa pulang. Karena waktu saya tanya kenapa buyut kok dibawa pulang, jawabnya keluarga karena sudah tua, katanya gitu. Jawabannya adalah karena sudah tua. Tapi saya kecil tahu kenapa, karena nggak punya uang waktu itu. Ini saya waktu kecil menangis gitu. Saya nggak mau nanti keluarga saya tua, saya nggak punya uang di rumah sakit dibawa pulang. Karena dulu belum ada BPJS ya. Oh, iya. Mesti bayar lah, mesti orang kecil harus bayar dulu. Sekarang ada BPJS. Nah dari situ makanya saya lulus ke sekolah yang tinggi. Waktu sekolah sekali sudah diterima, saya banyak belajar supaya diterima di universitas di Malang terbaik ya waktu itu. Nggak bisa kuliah. Akhirnya saya jadi sales mainan anak-anak. Di sana beberapa hari sales Aquaguard, minuman PT Supral Sindo Utama, saya masih ingat. Itu yang jual Aquaguard, jual mesin cuci ya. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner, biasanya keliling-keliling itu saya itu kan. Dulu keliling-keliling nawarin itu saya. Itu biasa ditolak itu. Biasa ditolak. Nah ini nanti yang kalau disambung-sambung titik-titik ini nanti berguna pada waktu saya jadi pengusaha, pada waktu saya usaha ini sangat berguna. Dari situ keliling lagi jualan rokok dari kampung-kampung, jualan rokok cepet waktu itu. Karena saya sambil kerja sambil belajar, cari ilmunya bagaimana. Sampai saya waktu itu keliling jual rokok itu sampai nyewa pickup box itu baru beberapa bulan, cepat sekali perkembangannya. Dari situ karena harga rokok naik turun, akhirnya pindah ke kandang ayam. Nah, kandang ayam saya ikut Pak Le itu bapaknya Mas Dian itu. Kandang ayam bikin nyetel baterainya ayam itu kan ada rumahnya itu. Iya. Nah itu dari situ akhirnya karena di kampung saya banyak industri genteng, itu ikut salah satu teman nawar-nawari ke kampung-kampung itu nyales genteng akhirnya nyales ke kampung-kampung Gunung Kawi, bermancing keliling ya. Apal itu daerah sana itu. Tahun berapa itu, Pak? Itu sekitar tahun berapa itu? 98 Krismon ya. Lah dari situ akhirnya karena sering ke kampung-kampung, di kampung saya ada orang bikin beton-beton juga saya nawar-nawarin. Akhirnya saya karena pelanggan banyak bikin pabrik nyetak beton-beton itu. Akhirnya bikin sendiri. Nah sekarang bikin sendiri. Sekarang TI beton itu yang produksi paving, genteng gitu. Ya. Nah itu tahun 99 sudah mulai. Akhirnya karena sering beton-beton ini kan rekanannya toko-toko bangunan. Iya. Ngirimin ke toko-toko bangunan. Dari toko-toko bangunan, wah enak kalau punya toko. Akhirnya 2002 saya nikah. Buka toko bangunan juga. Toko bahan bangunan. Waktu buka, waduh, toko bangunan sulit sekali. Sehari cuma dapat uang 50.000. Waduh kayak mau putus asa waktu itu. Alhamdulillah toko kita ada TI bangunan itu. TI bangunan, ya. Ada 17-an sekarang ini jaringan tokonya itu. Iya, banyak di Malang ke selatan ya? Apa ke utara juga ada? Ke utara Saujajar ya. Lawang ada. Mulai ke utara nanti terus Surabaya nanti. Menjajah Surabaya. Di Lombok ada juga.
Kayaknya di Lombok waktu inspirasinya waktu bantuan gempa kayaknya. Iya, buka toko sekalian. Memang kalau otak pengusaha itu begitu, selalu cari celah. Nah, kalau Ocean Garden ini tahun berapa ini? Dari itu Duren Kidul rupanya. Lah, tak punya rumah di Malang, saya nyewa tanahnya kereta api di Jalan Boring itu. Pasnya. Nah, saya bikin kamar satu, yang lain saya sewain buat guest house itu. Nah, sana akhirnya ada sana guest house itu. Ada sana itu. Oh, cikal bakalnya dari Boring ya? Dari Boring situ. Sekarang sudah ada berapa itu? Kayaknya ada, banyak itu. Ada 6 sekarang. Termasuk di ini ya, jalan ikan-ikan ini ya? Iya, karena pandemi beberapa kalau ada yang mau ngelola ya kita ikhlas kita jual lah. Iya, memang pandemi saya juga korbannya. Nah, dari sekian hal itu tadi, setelah saya ringkas, saya banyak belajar kepada teman-teman. Awalnya dulu waktu saya nyuplai bahan bangunan, pelanggan saya Pak Andi ini, rumahnya Pak Andi di Bulu Lawang itu. Akhirnya di DPD Apersi juga kan sama beliau. Ini saya dengan belajar ini kalau diringkas dari semuanya tadi itu, sambil saya belajar ke orang, kenapa bisnis ini ada yang sukses katanya ya, dari di tahun pertama bisnis itu katanya sekitar 80% ini gagal gitu kan. Tahun kedua dari yang tinggal 17%-an itu 35%-an gagal juga. Jadi setelah 5 tahun bisnis itu katanya sekitar 5% yang bisa bertahan ini. Nah, setelah saya amati mereka yang bisnisnya terus tumbuh dan tumbuh ini ada beberapa hal karakteristik yang ciri-ciri yang harus mereka miliki sebagai seorang pengusaha gitu, Gus. Nah, dari beberapa hal ini termasuk diantaranya mereka ciri-cirinya adalah satu, mereka ini punya integritas. Kalau janji mesti tepat mereka ini. Gitu. Mereka jujur. Kalau diberi kepercayaan mesti amanah. Makanya kalau di Nabi, kata Nabi ada 4 kan ya. Yang satu adalah sidik lah. Ini harus sidik. Rata-rata mereka ini sidik. Sidik itu jujur gitu ya. Jujur. Yang kedua adalah sama ya ajarkan Nabi itu amanah mereka. Nah, saya setiap sampai pernah karena menjaga amanah, saya dulu punya truk 2, saya pinjam dibiayai sama, masih ingat saya, PT Trihamas. Itu truk 2 itu pas waktu itu. Ini truk ini Bapak Ibu sekalian rusak, sering rusak teman-teman. Akhirnya karena saya menjaga amanah, nama baik, saya telepon itu leasingnya, Pak tolong truknya diambil, biar nama saya baik. Akhirnya sama dia diambil 2, digeret pulang, bawa ke Jakarta, ke Surabaya waktu itu. Nah, ini harus yang pertama adalah harus jujur, yang kedua amanah. Yang ketiga adalah seperti yang diajarkan Nabi adalah tabligh, ya, menyampaikan, mengajar. Kita ke karyawan kita ajar, kita latih mereka. Nah, yang terakhir adalah harus fatona, harus cerdas.
Nah, supaya cerdas bagaimana? Ini supaya cerdas, ada yang tahu supaya cerdas gimana? Dapat voucher ya? Ya, siapkan vouchernya. Ini atau biasanya yang datang pertama tadi siapa? Harus dapat voucher ini. yang datang pertama tadi saya. Berarti moderatornya harus kasih duluan ini. Kalau peserta yang datang pertama siapa? Wah. Ini beliau berdua ini. Kasih ya, kasih voucher. Nilai berapa itu? 100.000. Wah, masya Allah. Jadi, wah, rezeki. Bisa. Kalau rajin istiqomah begitu. Ya, tunggu. Ibu-ibu siapkan pertanyaan. Ya, jadi ada 4 hal tadi yang ada supaya cerdas. Yang terakhir adalah fatona, harus cerdas. Supaya cerdas ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini kita harus terus belajar. Satu adalah belajar dari pengalaman sendiri. Yang kedua adalah belajar dari orang lain. Dari belajar yang pertama pengalaman sendiri, ini agak lama biasanya nyarinya. Ya. Yang paling cepat adalah belajar dari orang lain. Nah, kata senior saya Pak Andi ini di ATM katanya, yaitu amati, tiru, dimodifikasi di ATM. Nah ini cepat. Ya. Cepat, karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman, yang namanya kesuksesan ini meninggalkan jejak. Sukses itu meninggalkan jejak. Nah, kalau kita niru jejaknya, niru cara-caranya, insya Allah hasilnya nggak beda jauh. Insya Allah akan sukses. Ya. Gitu kan? Betul. Lebih mudah. Nah itu ya, jadi kalau yang supaya cerdas tadi itu, satu belajar dari pengalaman diri sendiri, yang kedua adalah belajar dari pengalaman orang lain, baca buku. Kalau sekarang mudah sekali bisa YouTube lihat banyak YouTube, sekarang ini. banyak Ya. sekali sekarang. Betul. Makanya kata Janan tadi Gus, kadang kita ini sekarang kebanyakan ilmu sudah. Kebanyakan ilmu. Gitu. Yang ya sebagai Baik. mukadimah ya. Ya, sebagai mukadimah cukup menarik ini kisah-kisah sedihnya ini ya. Sekarang tinggal kisah senangnya. Ya, ini kan kita melihat dari dengan latar belakang susah, ada banyak kesulitan sehingga bangkit muncul keinginan untuk bisa menjadi sesuatu yang bisa punya kemampuan yang minimal mandiri dan bisa membiayai keluarga kan begitu. Ini dari grup-grup bisnis yang dijalani ini kan cukup banyak ini. Nah ini dari menjadi karyawan terus mulai merintis usaha itu bagaimana dengan permodalannya? Ini kan usahanya ini cukup banyak dan berangkai ini ya. Ya, ini pertanyaan luar biasa sekali. Permodalan ini katanya semua usaha harus ada modalnya gitu ya. Ya. Padahal modal paling utama adalah modal yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diri kita sendiri ini. Diri kita sendiri adalah modal yang paling utama ya. Terutama pikiran kita. Nah, makanya pikiran ini saya sering ke pegawai saya cerita, pikiran itu nggak beda sekali sama yang namanya handphone. Jadi sama dengan handphone. Handphone ini bedanya sama pikiran. Handphone pada waktu ini kayak punya saya, isinya ini simpati operatornya. Ya. Mungkin ada yang lain, ada XL, ada M3, ada apa lagi? Ada smartphone. Ya, aksis banyak. Banyak ya, sekali. ya. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang namanya pikiran ini hanya ada dua, yaitu bisa dan tidak bisa. Sama, kalau waktu ini kita isi XL, pasti sinyalnya XL. Sama, pikiran pada waktu kita setel bisa, ini intinya
ini pada waktu setel bisa akan mencari cara supaya sesuatu itu bisa dilaksanakan gitu Gus. Tapi pada waktu setel nggak bisa, apa? Akan mencari alasan supaya tidak bisa. Contohnya modal tadi. Modal, saya cerita tadi saya dari nol gitu kan. Jadi modal pertama saya adalah waktu itu ada motornya bapak yang nggak jadi dijual karena nggak jadi kuliah tadi. Ini teman saya nggak punya motor, jadi keliling-keliling naik motor itu. Kalau ke Gunung Kawi itu bos, itu kan tinggi sekali, motor itu nggak kuat. Jadi teman saya turun, dorong. Kalau pas nyeles ke sana itu. Kalau ke Sendang Biru, ke itu ada jurang penganten ya? Apa? Oh, Pletes ya. Wah itu juga nggak kuat. Tanjakan pertama itu pasti turun di situ. Jadi dipakai untuk nyeles itu ya? Iya, jadi modal pertama itu, yang kedua waktu dulu ada KUT itu ya. Kredit usaha tani. Nah, itu dapat juga. Saya ikut daftar. Ini petani abal-abal ini. Orang tua kan petani. Nah, itu modal pertama itu. Yang kedua pinjam ke perbankan. Mulai saya hutang pertama itu 500.000 dulu. Sekarang sudah banyak sekali dan program pelunasannya. Pelunasan. Nggak tambah hutang lagi. Karena sudah terlalu banyak. Nah, awalnya gitu. Jadi sambil jalan modal ini, kalau pikiran kita tadi setel bisa, pasti ada cara. Sampai saya pernah pinjam, agak ngeri dulu saya. Karena saya dipercaya bank, nggak punya jaminan. Sampai rumahnya mertua pun pernah saya pinjam. Rumah tetangga pun kerjasama, cair berapa dibagi. Alhamdulillah semua sudah beres sekarang. Sudah gak ada pinjaman punya tetangga sekarang ya. Jadi asetnya ini ya, diri sendiri dan kawan-kawan, saudara-saudara ya. Saudara-saudara iya. Karena ini cukup besar. Kalau saya lihat Turen Indah Group dan Ocean Garden, Hasanah, ini kan nggak main-main. Ini gedungnya magrong-magrong, ya itu kan butuh modal yang besar. Dari jamaah ada yang mau bertanya? Kami beri kesempatan. Yang bertanya dapat apa, Pak? Yang bertanya dapat voucher. Wah, ini yang pertama ngacung tadi. Silakan, Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang Ocean Garden kuliner. Pernah saya lihat dulu seperti yang viral ya, makanan-makanan masyarakat seperti roti john yang dari Malaysia datang ke Indonesia. Sangat viral berapa tahun. Terus makanan-makanan seperti food court gitu ya. Dulu viral tahun 2000, banyak yang buka seperti jamu. Nah sekarang banyak yang sepi dan hilang ya. Nah sekarang ini warung kopi menjamu. Apakah nasibnya seperti mereka? Terus yang saya pertanyakan, Ocean Garden itu kan makanannya bermacam-macam jenis. Iya. Ocean itu berarti laut. Iya. Banyak seafoodnya. Iya. Nah, konsep Ocean Garden itu apa, dan pada saat krisis pandemi itu bagaimana cara mengatasi? Kan semua banyak yang tutup. Besar pun bangkrut, walaupun omsetnya miliar. Baik. Jakarta saya lihat itu di mall banyak yang tutup, dan mallnya juga tutup. Nah, mengapa Bapak memilih makanan seperti konsepnya Ocean Garden itu? Terus ada, kalau boleh tahu, ada berapa resto yang dipunyai, terus berapa jumlah karyawan, lalu berapa sih omset rata-rata Ocean Garden sebulan ini? Wah, ini detail ini ya. Rahasia. Tapi Jangan-jangan dari KPP ini. Baik, dengan Pak siapa Pak? Pak Budi. Pak Budi Pak. Monggo Pak Budi.
ya seperti itu, kopi sekarang mencampur itu. Ya sudah. Ya, bisa nangkap ya. Tidak bangkrut ya. Ji. Karena setiap ada yang viral selalu dikopi oleh. Baik, Pak Budi, terima kasih. Ji, bisa ditangkap pertanyaannya. Mas Dian, kasih voucher Pak Budi. Ya, langsung dijawab. Nih, silakan Mbah. Ya. Ditanggapi. Ji. Terima kasih Pak Budi, pertanyaannya bagus sekali, banyak sekali tadi pertanyaannya. Kalau disimpulkan adalah bagaimana di masa pandemi ini bisa bertahan, gitu ya. Jadi masa pandemi ini memang ujian bagi teman-teman usaha, di mana perubahannya luar biasa sekali. Dan Ocean Garden Group kemarin kita alhamdulillah bisa lolos dari ujian pandemi ini, dan alhamdulillah berhari ini pun buka bersama kita selalu full, karena kita menerapkan namanya, kalau di Jepang itu namanya kaizen, yaitu kaizen artinya yaitu perbaikan berkelanjutan. Jadi kita setiap minggu, setiap bulan kita cari permasalahannya apa, kita perbaiki dengan dengan perbaikan berkelanjutan seperti tadi. Contohnya kemarin ada teman menghubungi saya, Mas, itu pegawai sampean kirim saya pesen dada kok dikirim paha. Wah, langsung saya ucapkan terima kasih sama beliaunya. Teman-teman tak suruh apresiasi karena beliau sudah memberi masukan. Kita cari solusinya gimana, kok bisa salah tadi itu. Yeah. Nah, seperti ini kan namanya usaha, ada aja permasalahan. Bapak Ibu langsung sekalian. dievaluasi terus ya. Evaluasi di sini adalah gimana kita perbaikan berkelanjutan tadi ini. Insya Allah kayak di Jepang waktu habis perang, waktu itu dibom sama NATO ya kalau nggak salah, tahun 1945. Mereka berniat tidak perang lagi, tapi mengundang salah satu konsultannya yaitu dari Amerika, namanya kaizen tadi, perbaikan berkelanjutan. Makanya industri Jepang sampai sekarang pun kan sangat kuat, sangat detail sekali. Ya, Nah, ini kita mengadopsi itu. Mungkin Bapak Ibu dulu kalau lihat Ocean Garden banyak sangat sekali kekurangan, tapi alhamdulillah sekarang kita mulai perbaiki dan banyak reviewnya pun di Google sekarang sudah 99% kepuasannya. Jauh sekali sama pada waktu kita baru berdiri dulu, karena justru pandemi itu kesempatan untuk berbenah ya. Berbenah tersebut. Iya. Gitu Pak Budi. Iya. Kalau yang detail bisa nanti. Mas Dian, ya. nanti ya. Bisa ketemu dengan tim manajemennya nanti kalau untuk yang lebih detail. Baik, Bapak Ibu mau bertanya lagi, silakan. Oh, yang dari belakang silakan. Ibu. Iya. Yang paling belakang dari Ibu siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah terberat yang dihadapi oleh Ocean Garden itu apa? Karena yang saya tahu itu masalah-masalah karyawan, butuh makanan, kemudian masalah keuangan itu cukup terberat bagi Ocean Garden. Baik. Nah, masalah promonya gimana Pak? Promosinya? Apakah lewat media online atau ada sales-sales sendiri atau bagaimana? Baik, satu saja ya Bu, karena waktunya mepet. Ya. Baik, masalah yang paling berat. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus. Terima kasih. Lanjut yang tadi Bu Lisa ya. Sekalian biar jawabnya sekalian. Ini kita sudah mepet puasa. Silakan. Aja. Ya. Biar sekalian. Kita sama-sama ibu-ibunya jadi sekalian cemak begitu ya. Iya. Ya. Baik, saya izin bertanya. Saya
mau menyampaikan tertarik dengan apa yang Panjenengan sampaikan tentang Kaizen tadi. Tona menyampaikan kita sebagai pemimpin, kita sebagai pemilik usaha, kita ini harus terus belajar. Kalau keuangannya perusahaan nggak sehat, berarti adalah di level-level bawahnya kepuasan pelanggan kurang. Yang kedua tadi apa? Bisnis prosesnya nggak bagus. Yang terakhir adalah karyawan yang tidak dilatih. Jadi paling utama yang dihadapi tantangan rumah makan dan semua usaha adalah tentang karyawan. Kalau kita karyawan gak pas, pasti kita banyak terforsir untuk ngurusi karyawan. Ya. Bisa diterima ya, Bu. Lanjut pertanyaan berikut, Mbak. Yang kedua pertanyaannya apa tadi? Terkait menjaga suplai. Nah, menjaga suplai ini. Menjaga suplai makanan, jadi makanan ini bagus itu adalah diawali dari bahan datang yang bagus. Bahan datang yang bagus diproses dengan bagus, baru jadi produk yang bagus. Makanya contohnya aja gurami di Ocean Garden, kita tidak mendatangkan gurami yang sudah datang sudah mati. Jadi kita datang harus masih hidup ya, karena kalau ikan ini masih hidup, ini pasti segar. Jadi sangat dilarang, kita nggak boleh mendatangkan yang mati. Ayam ini juga diusahakan ayam kita motong sendiri di Turen. Makanya tadi kemarin saya ketemu Yai Marzuki, dicek ayam, saya sowan sama beliau. Dia langsung siaran langsung bahwa cara motongnya seperti ini, seperti Ocean Garden gitu. Motongnya di posisi mana? Ini kita motong sendiri Turen. Kita jaga ayam ini nggak sampai 2 hari baru dijual. Jadi motong malam besok dijual. Karena ayam kalau sampai 2 hari, 3 hari pasti rasanya Bapak Ibu gak enak. Itu Bu yang harus dijaga seperti itu. Terima kasih Bu. Salam sama Bapak. Harusnya kalau vouchernya banyak kasih 3 tadi. Tapi karena nanti khawatir nggak adil ya mohon maaf. Matur nuwun, ini voucher sudah saya terima dan salam sudah langsung tersampaikan di sebelah. Makasih, Neng. Makasih, Neng. Baik, ini karena kita waktunya sangat mepet. Ini ya kembali saya ingatkan lagi kepada para jamaah ya. Mohon setiap hari ke depan ini hadir jam 4. Ya, supaya materi kita bisa agak banyak. Ini kita mulainya jam 4.30. Jadi baru cerita sedikit. Waktu buka puasa ini nggak bisa ditawar soalnya. Nah, ini Mas Hendy ada pertanyaan nggak? Ya, mungkin terakhir ya. Dapat voucher. Terakhir silakan. Mic-nya tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, beliau ini adalah salah satu inspirasi kami.
luar biasa sekali. Tadi saya melihat orang terkaya di dunia 15, hampir 70% adalah mereka yang bergerak di bisnis online tersebut. Nah, saran saya Mas Hendi, kalau di bisnis online ini cepat sekali ya berubahnya. Jadi harus cepat mengupdate. Kayak dulu kan Instagram, Facebook, YouTube ya. Sekarang terakhir adalah TikTok gitu kan. Nah, kita jangan sampai ketinggalan itu. Jadi harus cepat gitu. Makanya ini semoga Hendi dengan mengupdate bisnisnya semakin sukses dan terus belajar, mengupdate, belajar. Jadi dapat ilmu itu rumusnya Mas Hendi, Bapak Ibu sekalian, kalau saya katakan dalam dapat ilmu, terima, amal, salurkan. Ya, ya. Nggak boleh harus langsung diterapkan ya. Iya, kepada karyawan langsung di briefing ya. Iya, kelurahan 5 menit ya. Iya. Untuk pertanyaan mungkin kita tutup. Mungkin sebelum kita akhiri, kita minta pesan-pesan untuk para adik-adik remaja ini, para mahasiswa-mahasiswi yang hadir. Mungkin bagaimana kiat-kiat yang harus mereka masih siswa itu bisa segera take action. Saran saya bagi teman yang mahasiswa sudah lulus mahasiswa antara umur 20-30 banyak ambil keputusan. Semakin banyak salah nanti pengalamannya. Dengan banyak pengalaman waktu teman-teman ambil keputusan, karena orang sukses itu adalah orang yang paling banyak ngambil keputusan dan orang yang banyak membuat solusi-solusi. Maka gitu. Masalah apa kita beri solusi. Orang-orang kaya sukses kayak yang punya Facebook siapa? Maaf, ya itu ya. Saya agak sulit bahasa Inggrisnya. Dia ini apa? Bikin Facebook supaya ingin menyambungkan orang bisa reuni setiap saat. Bukan dia mau membangun bisnis waktu itu, tapi mau menyelesaikan, membantu orang. Dia sudah maghrib. Sampun maghrib. Nggih, monggo baik, sudah maghrib. Terakhir tadi karena voucher ini uang ada 400-an, tapi 300 saja. Terakhir, siapa yang mau uang ini? Siapa yang mau? ini langsung maju, cerdas ini. Siapa yang mau? Maju. Mas Danang nggak mau? Ayo yang mau? Nah ini. Ya, ini sedekah penutup. Banyak sekali nih ilmunya teman-teman sekalian. Banyak sekali orang ditawari itu mau sukses mau gitu kan, ya. Mau bahagia mau, tapi nggak mau take action. Action ya. Nah, langsung take action. Alin sama Mas Ojak dan Mas Ali ini take action. Take action. Banyak orang ilmunya banyak yang take action. Langsung bisa buka puasa kedua kalinya habis ini ya. Sudah dapat sangu 100.000. Ya. Baik, karena sudah waktu maghrib sudah tiba, Bah. Kami sampaikan terima kasih banyak atas sharing ilmu. Semuanya terima kasih. Semangatnya yang sangat inspiratif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.